Baik, kita mulai teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, teman-teman semua. Hari ini saya akan menyampaikan satu materi di metodologi penelitian yang berkaitan tentang populasi, sampel, dan juga sampling dalam penelitian ya. Tentunya topik ini adalah topik yang kesekian kalinya setelah mungkin teman-teman sudah punya bayangan ya terkait judul apa yang akan diambil, kemudian desain-desain apa yang sudah diambil, dan nampaknya sudah disampaikan di beberapa pertemuan kemarin sebelum ujian tengah semester ya. Dan topik ini adalah topik yang menurut saya penting karena ini akan menentukan seberapa banyak kita dalam mengambil data atau mengambil satu artikel ya, mungkin jika papernya adalah literatur review seperti itu ya. Dan ini saya punya beberapa outline dalam materi ini. Yang pertama adalah kapan kita menentukan populasi, kemudian yang kedua adalah jenis populasinya, kemudian cara mencari populasinya, kemudian bolehkah semua populasi dijadikan sebagai sampel ya, atau yang sering kita sebut sebagai total sampling. Kemudian yang kelima adalah konsep sampel dan juga sampling. Yang keenam kriteria dan inclusion eksklusi. Yang ketujuh adalah cara menentukan sampel ya. Dan insya Allah untuk pertemuan hari ini ada pertemuan yang pertama setelah ujian atau mungkin sebelum ujian karena kemarin ditunda untuk ujiannya. Dan yang pertama adalah saya ingin menyampaikan terkait populasi ya. Jadi secara definisi populasi adalah satu objek yang akan diteliti baik itu orang, benda, kejadian atau mungkin yang lainnya kayak gitu. Nah, populasi ini adalah satu hal yang sangat penting karena memang ketika kita riset ya kita akan menggunakan populasi itu ya. Dan jumlah minimum populasi adalah satu ya. Satu itu pun ketika kita akan riset dengan topik-topik yang itu mungkin jarang ada kayak gitu. Misalkan ketika riset di penyakit-penyakit yang langka itu mungkin baru satu orang yang mengalami penyakit itu, maka itu bisa dijadikan sebagai populasi karena baru satu orang seperti itu. Jadi jumlah minimal populasi adalah satu. Jumlah maksimal sudah tidak terbatas ya gitu. Jadi sepanjang orang itu dia punya karakteristik tertentu dan itu bisa dijadikan sebagai apa objek penelitian ya itu bisa masuk dalam populasi seperti itu. Dan populasi bisa 10, bisa 20 ya, bisa 30, bisa 40 dan bisa sampai jutaan populasi seperti itu. Tapi apakah diambil semuanya? Tentunya tidak diambil semuanya kayak gitu ya. Yang kedua adalah berfungsi untuk melihat fenomena pada populasi tertentu. Jadi ini penting sekali, makanya dalam penelitian itu kita harus mengadakan studi pendahuluan dulu ke lokasi ketika kita risetnya adalah ingin mengetahui fenomena yang ada di sebuah populasi itu. Jadi kita terjun ke lapangan, kemudian kita wawancara satu atau dua orang, kemudian yang berikutnya kita bisa mencatat datanya, kemudian kita bisa membuat satu topik penelitian seperti itu. Karena umumnya riset itu dia diawali dari sebuah problem, sebuah permasalahan, baru dia akan diteliti kayak gitu ya. Jadi ketika teman-teman ingin membuat skripsi, ya diupayakan itu harus ada problemnya dulu, sekalipun itu problemnya adalah problem yang mungkin sepele gitu ya. Dan itu banyak yang diambil jadi topik skripsi kayak gitu. Jadi riset yang literatur review atau riset yang dia menggunakan objeknya adalah manusia itu semuanya harus menggunakan studi pendahuluan dulu kayak gitu. Jadi melihat problemnya, kemudian seberapa banyak populasinya dan sebagainya. Seperti karena kalau kita tidak tahu problemnya, tapi kita tahu populasinya itu akan sedikit susah untuk menentukan topik yang akan kita teliti. Jadi intinya ketika teman-teman sudah menemukan judul atau topik skripsinya, maka segera untuk mencari populasinya dia seberapa banyak atau kira-kira siapa sih populasi kita kayak gitu ya. Dan yang ketiga adalah populasi menggambarkan masalah secara umum dalam penelitian kayak gitu. Dan karena biasanya ketika kita survei pendahuluan ke lapangan itu nanti akan kita temukan banyak problem kayak gitu ya, dan itu beragam biasanya problemnya, misalkan problem pada anak-anak, problem pada orang dewasa, pada remaja dan sebagainya kayak gitu. Nah, nanti tergantung kita risetnya mau di populasi yang mana ya gitu, apakah di anak-anak SD atau anak-anak SMP atau anak-anak SMA atau mungkin di anak-anak kuliahan, tergantung dari tujuan risetnya kayak gitu ya. Makanya ketika kita ingin mencari populasi ya kita tentukan dulu kita pengennya riset yang di objek apa seperti itu. Apakah di SD, SMP, SMA atau di perkuliahan atau mungkin apa umum ya di kampung atau di dusun seperti itu. Jadi ini hal yang saya kira sangat penting ya. Nah, nanti ketika sudah
teman-teman sudah melakukan studi pendahuluan, itu nanti hasilnya dituliskan kemudian dimasukkan di bab satu. Itu akan menjadi satu data yang akan digunakan untuk apa namanya melakukan sebuah penelitian skripsi gitu ya. Nah, yang keempat adalah populasi ditentukan berdasarkan tujuan penelitian dan parameter yang akan diteliti ya gitu. Jadi ketika kita risetnya adalah di remaja, ya kita melihat beberapa problem-problem yang ada di remaja kayak gitu ya. Dan kita menentukan populasinya melihat dari tujuan penelitian kita. Jadi masing-masing judul, masing-masing topik itu dia punya tujuan yang berbeda-beda kayak gitu ya. Mungkin ada 3 mahasiswa yang dia risetnya di topik yang sama, misalkan di topik diabetes, tapi mungkin satu orang dia fokusnya di pencegahannya, satu orang dia fokusnya di intervensinya, satu orang dia fokus di pemeriksaan gula darahnya dan sebagainya. Jadi itu berbeda-beda ya. Jadi sekalipun topiknya sama, populasinya sama, tapi ketika tujuan risetnya dia beda-beda, maka nanti juga akan berbeda juga dari aspek apa namanya parameter yang akan diteliti kayak gitu. Nah ini mungkin bisa menjadi satu strategi ketika mungkin teman-teman punya topik penelitian tapi populasinya sama. Jadi dalam satu dusun nanti bisa dijadikan satu dusun dengan beberapa judul skripsi itu bisa. Jadi misalnya di dusun A nanti diteliti oleh 5 orang itu bisa dengan topik yang beda-beda tapi sampelnya kurang lebih sama. Itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi ini contoh yang mungkin bisa dicoba gitu ya ketika bingung nyari populasi, tapi kita melihat kok teman kita dia risetnya di dusun X, kemudian kita bisa untuk mencari problem yang di dusun X tadi dan dijadikan sebagai apa namanya skripsi atau topik penelitian. Itu sah-sah saja seperti itu sepanjang si warga desa itu dia punya masalah yang bisa diangkat untuk diteliti kayak gitu. Tapi ketika tidak ada masalah, ya ngapain untuk diteliti ya gitu. Karena penelitian itu dia diawali dari masalah dulu. Itu harus baru bisa diteliti. Jadi ini populasi ya. Jadi secara umum didefinisikan sebagai objek yang diteliti, baik itu orang atau mungkin benda atau kejadian atau mungkin yang lain sebagainya seperti itu. Nah, populasi bisa dalam bentuk orang atau pasien, baik itu di rumah sakit atau mungkin yang ada di komunitas. Yang kedua bisa dalam bentuk rekam medis, ketika risetnya dia ada di rekam medis. Atau mungkin yang ketiga bisa dalam bentuk artikel, ketika teman-teman risetnya adalah mengambil literatur review kayak gitu. Dan saya yakin mungkin dalam satu kelas ini beda-beda ya tipe risetnya. Ada yang literatur review, ada yang menggunakan apa namanya subjeknya manusia, ada yang menggunakan rekam medis, barangkali seperti itu. Karena yang sudah-sudah itu di kakak tingkat Anda itu banyak yang dalam satu kelas itu mereka variasi. Jadi risetnya ya. Jadi banyak yang terkadang ada satu angkatan banyak yang literatur review, tapi kadang ada juga yang banyak yang menggunakan riset menggunakan manusia dan sebagainya. Jadi itu tergantung dari seberapa dalam kita mengkaji masalah yang ada di populasi kita seperti itu ya. Dan yang nggak kalah penting adalah eh, peran dari pembimbing biasanya kayak gitu. Jadi sebagian pembimbing itu meminta risetnya adalah menggunakan manusia, tapi kadang kita maunya dari literatur review itu kadang menjadi satu hal yang perlu untuk didiskusikan dengan pembimbing kayak gitu ya, karena risetnya karena pada dasarnya kalau penelitian itu kita yang melakukan dan kita tahu kondisi yang ada di lapangan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita sudah survei pendahuluan, kemudian kita merumuskan satu problem kayak gitu ya, kemudian kita mengajukan judul, itu diupayakan kita punya satu argumen yang benar-benar itu masalah yang sedang dialami oleh masyarakat masyarakat atau mungkin di apa namanya di sebuah populasi gitu ya. Nah makanya populasi juga menentukan seberapa cepat seorang itu dia selesai riset ya gitu. Jadi sebagian peneliti ketika dia menggunakan populasi atau sampel yang begitu banyak itu biasanya nanti akan lama selesainya. Tapi ketika sedikit sampelnya itu biasanya akan lebih lebih cepat selesai. Itu. Nah, saran saya ketika nanti teman-teman ambil topik skripsi diupayakan tidak menggunakan jumlah sampel yang terlalu banyak, ya, karena itu menentukan ya seberapa cepat kita selesai risetnya. Nah, definisi banyak di sini tidak ada batasannya. Jadi dikatakan banyak ketika mungkin sampelnya bisa di atas 200 atau mungkin 100. Itu bisa dikatakan banyak untuk ukuran skripsi ya gitu. Nah, makanya nanti ketika teman-teman mungkin yang belum dapat topik diupayakan apa namanya mencari satu populasi yang itu tidak tidak begitu besar atau mungkin sampel yang tidak begitu besar karena itu akan menentukan seberapa cepat kita selesai dalam menyelesaikan sebuah penelitian kayak gitu. Nah, penelitian ketika dia cepat selesai, maka stresornya akan sedikit. Tapi ketika riset itu dia lama, biasanya akan semakin meningkat stresornya. Itu yang sudah kayak gitu. Jadi ketika
fase pengambilan data ketika datanya itu banyak ratusan ya, itu seringkali stresor si peneliti dia tinggi atau banyak, sehingga ketika stresor tinggi itu sangat potensial apa namanya si peneliti dia mengalami rasa jenuh dalam pengambilan data. Nah, ini yang harus dihindari seperti itu ya. Nah, ketika teman-teman memang apa melihat sebuah populasi kemudian menentukan sampel ya diupayakan itu dikerjakan secara tim. Jadi jangan dikerjakan sendiri ya gitu. Dikerjakan tim karena tim itu bisa membantu kita menurunkan stresor kita dalam penelitian atau mungkin skripsi ya gitu ya. Jadi banyak teman-teman Anda yang sudah rampung skripsi itu cepat selesainya karena dia menggunakan tim, tidak dikerjakan sendiri ya gitu ya. Jadi di mana-mana riset itu ya dia ada timnya, jadi tidak diambil secara sendiri karena beresiko sangat tinggi ya. Resikonya adalah datanya lama diambil, kemudian stresornya tinggi, yang keempat adalah bisa nggak selesai-selesai karena dia diambil sendirian, gitu ya. Ini sebagai apa tips saja intinya, ketika kita sudah menemukan satu topik penelitian, ya diupayakan kita mencari populasi yang itu tidak begitu luas, kemudian diambil sampel beberapa dan itu bisa dijadikan sebagai apa objek untuk penelitian ya, gitu ya. Baik teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom chat saja ya, jadi nanti tidak perlu menunggu saya selesai menyampaikan materinya ya. Baik, ini populasi, kemudian yang berikutnya populasi ada levelnya, jadi ada populasi yang besar ya, ada target populasi, ada accessible, ada sampel, dan ada studi elemen. Jadi ini yang menjadi apa poin dalam penelitian nah, gitu. Nah, populasi yang besar ada populasi yang memang dia bisa dikatakan jumlahnya sangat banyak kayak gitu ya. Jadi misalkan pasien DM itu kan sangat banyak. Jadi bisa skopnya bisa di apa eh, pulau atau negara atau mungkin yang sebagainya. Ketika kita hanya menggunakan populasi pasien DM kayak gitu. Tapi ketika kita menggunakan populasi pasien DM yang dia tinggal di Magelang itu dia akan lebih spesifik populasinya. Jadi populasinya hanya pasien DM yang ada di Magelang saja kayak gitu. Ya, itu pun bisa dipersempit lagi misalkan pasien DM yang dia tinggal di Kabupaten Magelang, dia lebih sempit lagi, atau di Kota Magelang, dia lebih lebih kecil lagi, lebih spesifik. Jadi ketika kita penelitian kemudian kita punya topik yang itu spesifik, maka nanti jumlah populasinya akan semakin sedikit. Tapi ketika riset kita atau topik kita menggunakan apa judul yang general itu maka akan semakin luas populasinya. Nah, semakin luas populasinya, maka nanti tentunya jumlah sampelnya kemungkinan akan juga semakin banyak seperti itu. Nah, maka saran saya ketika teman-teman sudah menentukan judul atau topik, ya diupayakan itu sespesifik mungkin. Jangan terlalu umum, gitu ya. Misalkan pasien DM yang dia ada di kota atau di desa itu sudah bisa dijadikan sebagai populasi, kayak gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah kapan kita menentukan populasi. Jadi ada 4 kondisi atau apa syarat kita bisa kapan menentukan populasi ya. Yang pertama adalah saat menyusun topik penelitian itu kita sudah mulai berpikir kira-kira populasinya apa sih kayak gitu ya. Ya mungkin teman-teman di sini sudah ada yang dapat judul, mungkin ada yang belum dapat judul, ada yang dapat tapi beberapa judul dan itu belum di ACC salah satunya seperti itu. Ini sudah mulai berpikir populasinya kayak gitu. Nah, taruhlah topiknya adalah tentang apa hipertensi misalkan yang paling mudah. Itu kita bisa melihat hipertensi pada lansia, pada remaja, atau mungkin pada anak-anak ketika itu memang kasusnya banyak kayak gitu ya. Itu bisa dijadikan sebagai populasi. Jadi ketika kita nemu topik, nemu judul, itu kita sudah mulai berpikir kira-kira populasinya itu siapa seperti itu ya, atau berapa banyak kayak gitu ya. Yang kedua adalah ketika menemukan permasalahan klinis kayak gitu. Jadi ketika kita sudah menemukan topik atau judul, kita sudah dapat problem kesehatan yang akan kita teliti, ya kita sudah bisa menentukan populasinya ya. Nah, di sini bisa ditentukan seberapa banyak populasinya atau kita bisa nanti bisa menentukan jumlah sampel yang kita ambil itu berapa seperti itu ya. Yang ketiga adalah ketika menentukan parameter atau variabel yang akan diteliti ya gitu. Karena riset itu minimal satu variabel ya gitu, minimal satu variabel. Jadi kalau kita punya judul penelitian itu diupayakan ada variabelnya. Itu variabel adalah hal yang akan kita amati ketika kita penelitian ya gitu. Dan minimal satu, maksimalnya tidak terbatas. Jadi semakin banyak variabelnya, nanti mungkin akan semakin banyak populasinya, kayak gitu. Cuman saran saya ketika skripsi, ya satu atau dua atau tiga itu sudah cukup untuk sebagai variabel. Jangan terlalu banyak gitu ya nanti untuk
level apa S2, S3 boleh kalau terlalu banyak variabelnya. Tapi kalau S1 saya kira tidak perlu terlalu banyak untuk apa namanya variabel deskripsinya. Kenapa? Karena semakin banyak variabel deskripsinya akan semakin banyak waktu yang diperlukan untuk mengambil data ya, semakin tinggi stresornya ya. Dan yang ketiga bisa apa namanya bisa meningkatkan ini apa namanya analisis statistiknya akan semakin banyak seperti itu sehingga untuk level yang skripsi saya kira satu atau dua atau tiga itu sudah cukup untuk dijadikan sebagai variabel penelitian gitu ya. Yang keempat adalah analisis dari riset sebelumnya. Jadi kita boleh menentukan populasi dari apa penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh sebelumnya, misalkan di kakak tingkat Anda atau mungkin di riset yang lain itu bisa apa dicari kira-kira populasinya di apakah remaja atau mungkin lansia atau mungkin dewasa dan sebagainya. Jadi ini satu hal yang penting ketika kita menentukan populasi. Jadi ada 4 kondisi. Jadi kita sudah dapat topiknya, kita nemu masalah klinisnya, kita nemu variabel dan kita lihat dari riset-riset sebelumnya. Ini menjadi patokan kita menentukan populasi seperti itu. Nah, populasi secara umum ada dua teman-teman. Jadi ada yang disebut sebagai populasi target ya. Jadi populasi yang ini akan kita jadikan sebagai apa namanya objek penelitian, tapi tidak semuanya diambil, hanya sebagian saja. Ini contohnya misalkan semua anak sekolah yang mengalami asma, atau semua lansia dengan hipertensi, atau semua remaja dengan post-appendektomi, ya gitu. Jadi ini populasi targetnya. Jadi sebuah judul itu nanti akan bisa menggambarkan populasi targetnya dia kira-kira siapa. Apakah di range umur anak-anak atau dewasa atau mungkin di range usia lansia itu bisa kita tentukan populasinya. Nah, yang kedua adalah accessible populasi. Jadi populasi yang bisa kita akses, kayak gitu, yang terjangkau oleh peneliti. Jadi ini contohnya misalnya semua anak sekolah dengan asma di SMP, XX dan sebagainya. Ini contoh accessible populasi, kayak gitu. Nah, semua skripsi, semua penelitian itu dia nanti akan mengakses dua populasi ini, populasi target dan populasi yang bisa diakses seperti itu. Ya, jadi mungkin teman-teman pernah membaca skripsi dari kakak tingkat Anda itu contoh seperti itu. Jadi ada mereka menggunakan populasi yang umum, kemudian nanti mereka mengambil sebagian orang yang ada di populasi itu untuk dijadikan sebagai sampel atau accessible populasi ya gitu ya. Nah, yang ketiga adalah cara mencari populasi. Jadi mungkin ini yang kadang dibingungkan oleh sebagian mahasiswa. Jadi paling tidak ada 4 hal yang bisa kita gunakan untuk mencari populasi. Yang pertama adalah berkunjung ke lokasi penelitian ini. Saya kira satu hal yang sangat penting ya, karena penelitian-penelitian yang melibatkan manusia atau human itu seorang peneliti dia wajib ke lokasi penelitiannya supaya dia tahu permasalahan di sana dan kedua dia tahu berapa banyak populasi yang atau sampel yang sedang mengeluhkan problem yang akan diteliti itu. Seperti jadi kita datang ke lokasi. Ini bagi teman-teman yang akan ambil risetnya ada menggunakan objeknya adalah manusia. Tapi ketika literatur review kita tidak perlu ke lokasi, kita cukup menggunakan database yang ada di internet, misalkan Google Scholar atau ScienceDirect atau mungkin yang lain sebagainya. Kita cukup browsing dan sebagainya seperti itu. Cuman diupayakan ketika teman-teman risetnya di literatur review tidak mengulang riset yang sudah-sudah kayak gitu. Jadi ada sebagian skripsi yang dia mengulang ya, mengulang dari riset-riset yang udah-udah sehingga judulnya sama, jadi banyak yang sama sehingga tidak menampilkan hal yang baru kayak gitu. Nah, biasanya riset yang literatur review itu dia sedikit lebih apa rumit karena seorang mahasiswa dia harus banyak membaca artikel, banyak membaca paper kayak gitu ya. Dan itu nanti ketika dibaca dia mensintesis, dia menyimpulkan itu tidak boleh sama dengan riset-riset sebelumnya. Misalkan judulnya sama persis, kemudian hanya diulang lagi itu dia akan jadi problem. Ya, gitu. Makanya ketika teman-teman ingin mengambil riset yang review, ya diupayakan itu akan judulnya itu belum ada yang meneliti dengan judul yang sama kayak gitu. Yang kedua adalah menyajikan hal-hal yang itu belum diteliti atau hal-hal yang baru kayak gitu. Jadi jangan mengulang riset-riset sebelumnya yang itu judulnya sama kayak gitu. Karena itu sering sering kita dapati seperti itu. Jadi sama persis judulnya dan apa namanya temuannya juga jumlah artikel juga sama. Itu banyak sekali seperti itu ya. Nah, sementara itu untuk
riset-riset yang menggunakan objeknya adalah manusia, ya kita berkunjung ke lokasi ya, misalkan di SD, di SMP atau di SMA atau mungkin di desa. Kalau memang teman-teman passionnya risetnya di dusun atau di desa itu tidak masalah, tidak harus selalu di SD, tidak harus selalu di apa namanya SMP dan sebagainya. Jadi kita boleh riset yang itu apa sesuai dengan tujuan kita dan boleh di mana saja ya, tidak harus selalu di sekolah-sekolah seperti itu ya. Yang kedua adalah melihat basis data atau di unit instansi kesehatan. Ini mungkin teman-teman yang punya kenalan di rekam medis, di puskesmas atau di statistik gitu ya, boleh bertanya atau mungkin secara informal dengan WA dan sebagainya menanyakan jumlah data yang pasien-pasien yang menderita penyakit tertentu, misalkan hipertensi, DM atau mungkin dan sebagainya. Jadi ini satu kondisi di mana ketika teman-teman ingin risetnya di puskesmas, di rumah sakit, tapi di rekam medis atau mungkin di tempat yang lainnya seperti itu. Tapi ketika teman-teman risetnya di desa, di SD, SMP, ya cukup cukup kita bertanya ke SD itu. Misalnya data populasi siswanya berapa, jumlahnya berapa, kemudian yang mengeluhkan dengan penyakit ini ada berapa, itu menjadi satu poin yang perlu ditanyakan ketika ada di lokasi seperti itu ya. Nah, terkadang ketika kita ke lokasi, kita membutuhkan izin formal dari kampus. Itu bisa disampaikan di TU untuk mengurus izin itu. Tapi ada juga sebagian orang mahasiswa yang dia punya kenalan ya di SD itu, di SMP, sehingga nanti dia cukup WA saja, kemudian nanti disampaikan data yang secara informal. Kemudian nanti setelah ada surat izin bisa disusulkan untuk izinnya. Itu bisa dengan seperti itu ya. Dan yang kedua, ketika teman-teman ke puskesmas, sementara tidak ada kenalan untuk yang kerja di sana, ya bisa menggunakan surat izin permohonan untuk survei atau studi pendahuluan. Itu yang terpenting ya gitu ya. Cuman di sebagian tempat itu dia agak lama prosesnya. Jadi memasukkan suratnya sekarang ya di puskesmas tertentu, itu kadang baru dapat izinnya mungkin beberapa minggu ke depan. Itu cukup apa namanya, cukup satu hal jadi problem ya gitu ya. Makanya ketika teman-teman sudah memasukkan izin studi pendahuluan di sebuah puskesmas, upayakan punya kontak person di orang di sana, kemudian sering ditanyakan saja kayak gitu. Karena kalau nggak ditanyakan nanti mereka sering lupa kemudian entah di mana suratnya dan hilang dan sebagainya, kemudian nanti sedikit ribet untuk ngurus kembali ya. Itu sudah dikeluhkan oleh sebagian mahasiswa ketika mereka survei di puskesmas dan sebagainya. Jadi harus diantisipasi dan harus apa namanya, harus rutin dikonfirmasi kira-kira sudah ada izin untuk studi pendahuluan atau belum seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah menanyakan kepada informan di sebuah lokasi target penelitian. Jadi ketika kita sudah tahu lokasinya di mana, kita sudah dapat izin akses ke sana, kita bisa mulai menanyakan ke salah satu perwakilan, misalkan siswa SD atau mungkin warga atau mungkin yang lain sebagainya terkait problem yang akan kita teliti, misalkan tentang dukungan keluarga atau mungkin tentang diet atau mungkin yang sebagainya. Tergantung teman-teman risetnya di mana seperti itu ya. Dan mungkin dalam satu kelas ini eh, PSN risetnya beda-beda, topiknya beda-beda ya. Ada di KMP, ada di anak, ada di manajemen dan sebagainya. Itu saya kira hal yang wajar dan normal ya. Jadi tidak satu kelas itu semuanya KMP itu enggak, tapi mungkin beda-beda ya. Beda-beda skop risetnya, beda-beda topiknya gitu sehingga nanti akan banyak variasi model judul penelitian dalam satu kelas. Jadi tidak semuanya ambil KMP, tidak semuanya ambil DM kan juga apa tidak seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah melalui kegiatan kemasyarakatan, misalkan PKK atau mungkin apa kader atau mungkin posyandu itu bisa ditanyakan ketika risetnya memang di komunitas gitu ya. Dan manakah yang paling mudah di antara komunitas, puskesmas atau rumah sakit? Ini banyak dari kakak tingkat yang menyampaikan kalau lebih mudah di komunitas karena mereka bisa ke rumah warga secara apa informal, tidak harus melalui surat gitu ya. Tapi ketika di puskesmas di rumah sakit dia harus pakai surat. Makanya banyak dari kakak tingkat Anda yang risetnya di desa, di komunitas ya, di PKK, di posyandu itu menjadi satu hal yang mudah diakses ya, izinnya gampang dan juga warganya mudah ditemui ya gitu. Ketika kita surveinya di komunitas ya, gitu. Tapi ketika di puskesmas ya itu ada tantangannya sendiri ya, baik dari surat menyurat, kemudian bertemu dengan petugas, kemudian harus komunikasi dan sebagainya gitu ya. Tapi ketika teman-teman memang punya kenalan di puskesmas, punya kenalan di rumah sakit, ya silahkan kalau ingin riset di puskesmas atau di rumah sakit ketika topiknya memang mengarah atau mungkin fokusnya di sana gitu ya. Baik itu. Yang berikutnya adalah bolehkah semua populasi dijadikan sebagai sampel? Ada dua jawaban. Jadi misalnya teman-teman survei di lokasi, kemudian
populasinya hanya 30, 40 ya boleh diambil semuanya, seperti itu ya. Jadi ini pilihan bagi setiap peneliti. Jadi boleh seorang peneliti dia mengambil semua populasi yang ada di tempat penelitiannya. Ya, jadi tentunya itu dengan syarat kalau itu terjangkau dengan peneliti ya. Baik terjangkau dari aspek SDM-nya, terjangkau dari aspek pendanaannya, dan juga terjangkau dari aspek waktunya. Itu boleh diambil semuanya ya. Jadi misalkan survei di apa di kampung, kemudian yang di sana yang banyak mengeluhkan penyakit hipertensi misalkan, itu 70 orang ya boleh diambil semuanya kayak gitu. Kenapa diambil semua? Karena mungkin kalau kita ambil 30 barangkali ada satu dua orang yang dia iri ya gitu kok. Saya nggak dijadikan sampel itu sering seperti itu sehingga solusinya adalah diambil semuanya. Apalagi kalau risetnya hanya menyebar kuesioner atau mungkin hanya sebatas menggunakan kertas saja seperti itu ya. Jadi boleh diambil sebagian kayak gitu. Jadi kalau populasinya hanya 50, 60 ya saya diambil semua ya tidak apa-apa ya. Tapi ketika populasinya dia di atas 200, di atas 100 ya itu harus diambil sebagian ya. Nah, cara mengambil sebagiannya boleh dengan apa namanya dengan rumus atau dengan beberapa apa kriteria yang akan kita sampaikan nanti seperti itu. Jadi ini ada dua jawaban. Jadi boleh dan tidak boleh. Boleh ketika sampelnya dia sedikit ya, tidak nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak di sini, asumsinya ada di bawah 100 itu nggak terlalu banyak. Tapi ketika di atas 100 itu sudah terlalu banyak, atau di atas 200 dia sudah sangat banyak sekali ya gitu ya. Jadi ketika kita penelitian, sementara sampelnya banyak, itu tadi yang sudah saya sampaikan, ini akan banyak hal yang akan kita hadapi, baik SDM-nya, pendanaannya, waktunya, stresornya, itu akan banyak apa namanya dihadapi oleh seorang peneliti ya gitu ya. Oke, jadi ini ada dua opsi. Jadi boleh diambil semua atau mungkin nggak boleh. Tapi boleh itu ketika di bawah 100 atau ya sedikit itu boleh diambil semua. Tapi kalau nggak boleh ya di atas 100 itu juga terlalu banyak untuk istilahnya sebagai sampel kayak gitu ya. Oke, baik ini ada contoh penelitian yang apa menggunakan sampelnya ada ribuan teman-teman. Saya izin untuk share screen ya. Ini saya close dulu. Baik. Kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan langsung aja di chat atau langsung juga tidak apa-apa. Mozilla. Baik, sudah kelihatan belum teman-teman ya? Baik. Jadi ini yang pertama ada satu penelitian yang berjudul tentang Association of Daily Step Counts with All-Cause Mortality and Cardiovascular Event gitu. Nah, riset ini ada riset apa meta-analisis atau sejenis literatur review dan dia menggunakan sampelnya adalah kurang lebih sekitar 100.000 sekian sampel dari 12 penelitian. Artinya satu penelitian mungkin ribuan untuk jumlah sampelnya seperti itu ya. Ini literatur review teman-teman semua ya. Dan paper ini sebenarnya paper yang sangat menarik karena dia memberikan edukasi yang sangat bagus kepada para pasien-pasien yang dia ada resiko penyakit jantung kayak gitu. Ya, karena dulunya itu para pasien itu dia mengetahui kalau untuk sehat jantungnya dia harus melangkah 10.000 langkah per hari ya gitu. Tapi sekarang sudah nggak sampai 10.000 langkah per hari. Jadi riset terbaru menyampaikan kalau 2.000 langkah, 2.600 sampai 2.800 sekian itu dia sudah cukup signifikan untuk mengurangi risiko penyakit jantung. Tidak harus sampai 10.000 langkah per hari ya gitu ya. Nah ini disimpulkan dari riset ini, dari menyimpulkan beberapa riset yang tadi saya sampaikan kayak gitu. Jadi mereka mereview 12 penelitian ya, 12 penelitian yang memfokuskan pada jumlah langkah per hari untuk mencegah penyakit jantung ya. Dan mereka menggunakan sampel kurang lebih 111.000 orang kayak gitu dari 12 penelitian. Nah, dari 12 penelitian ini kemudian disimpulkan, dibaca satu persatu, kemudian disimpulkan dan secara garis besar kesimpulannya adalah ketika seorang itu dia melangkah 2.600 sampai 2.800 per hari sudah secara signifikan bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Itu yang disimpulkan kayak gitu. Kalau dulu kan apa rumornya atau infonya ada 10.000 langkah per hari. Tapi sekarang itu sudah dibantah ya, sudah ada riset yang lebih baru lagi. Jadi 2.000 sekian sampai 2.000 sekian sudah cukup untuk mengurangi risiko penyakit jantung. Kayak gitu ya. Nah, ini riset literatur review kayak gitu. Jadi dia menyampaikan hal baru dan dia sebagai update dari riset-riset sebelumnya kayak gitu ya. Ini contoh yang pertama.
Nah, contoh yang kedua adalah ini teman-teman. Jadi operasi potong lambung itu berkaitan erat dengan resiko fraktur kayak gitu. Nah, operasi potong rambut kan banyak digunakan untuk mereka yang sudah mengalami obesitas dan ingin cepat turun berat badannya, kayak gitu. Jadi seorang yang obesitas itu bisa turun berat badannya dengan beberapa cara. Di antaranya ada dengan operasi, kayak gitu. Nah, operasinya ada yang dioperasi, ada lambungnya dia dipotong, kayak gitu. Nah, ternyata setelah diamati, itu ternyata ketika seorang itu dia dikurangi ukuran lambungnya, justru malah akan meningkatkan resiko fraktur. Kenapa? Karena kebutuhan kalsiumnya dia akan berkurang kayak gitu. Itu yang disampaikan di riset ini. Gitu. Jadi mereka menggunakan sampelnya adalah sekitar 8.000 sekian sampel kayak gitu. Veteran, jadi dia menggunakan human subject, human object untuk penelitian. Jadi menggunakan 8.000 sekian orang yang dia sudah eh, apa namanya eh, operasi pemotongan lambung kayak gitu dan diamati ya gitu. Nah setelah diamati ternyata 8.000 sekian itu dia melaporkan kalau ada resiko fraktur atau dia lebih cepat mudah mengalami fraktur ketika dikurangi ukuran lambungnya seperti itu. Artinya di sini ada satu komplikasi yang muncul ketika seorang dia dioperasi lambungnya atau dipotong ukuran lambungnya seperti itu ya. Sebenarnya kalau secara teori yang sudah kita ketahui ya ketika seorang ingin turun berat badannya dia harus harus mengurangi input daripada outputnya ya gitu ya itu yang sudah dipahami oleh banyak orang. Tapi ketika seorang dia ingin jalan pintas ya dia berusaha untuk memotong lambungnya. Itu bisa cepat menurunkan berat badan. Cuman resikonya adalah tadi diantaranya adalah seorang dia menjadi mudah fraktur ya gitu ya. Nah ini sampelnya adalah 8.000 sekian sampel, tapi dia menggunakan rekam medis, teman-teman, menggunakan rekam medis dan dia menganalisa dari rekam medis. Jadi penelitian dia tidak survei ke masing-masing orang sejumlah 8.000 sekian, tapi dia melihat data di rekam medis dari data populasinya, kemudian dia diamati operasinya jenisnya apa, kemudian diamati dari beberapa variabel klinis yang akan diteliti, misalkan dari resiko fraktur dan sebagainya, seperti itu. Jadi ini riset tapi menggunakan data rekam medis. Nah, ketika teman-teman ingin riset menggunakan data rekam medis, ini bisa menggunakan jumlah sampel yang banyak, menggunakan jumlah sampel ratusan ribuan boleh-boleh saja ketika datanya memang ada dan itu bisa diteliti ya gitu ya. Tapi kalau teman-teman skripsi kemudian menggunakan orang atau manusia ya gitu, kemudian menggunakan jumlah 8.000 orang sampel ya saya kira itu tidak direkomendasikan karena akan berapa tahun selesainya. Tapi ketika datanya rekam medis itu sah-sah saja menggunakan ribuan sampel. Asalkan itu profil datanya dia ada dan bisa menjawab tujuan penelitian kita. Itu enggak masalah karena sudah dibuktikan di sini. Jadi mereka menggunakan 8.000 sekian sampel untuk melihat efek dari uh, bariatric surgery atau pengurangan ukuran lambung seperti itu. Terus yang ketiga adalah ada satu penelitian menarik yang berjudul tentang loneliness and risk of Parkinson disease. Jadi di sini kesepian berhubungan dengan risiko penyakit Parkinson gitu. Nah, jadi dalam riset ini menggunakan sekitar 400.000 sekian sampel yang dia di follow up selama 15 tahun gitu. Jadi riset dengan jumlah yang cukup fantastis dengan jumlah yang cukup besar yang dia menganalisis hubungan antara kesepian dengan risiko penyakit Parkinson gitu ya. Nah, kesimpulannya adalah ketika seorang itu dia kesepian dan dia kesepiannya kronis itu dia bisa memicu ya dia bisa menimbulkan penyakit Parkinson disease seperti itu ya. Tapi ini setelah diamati selama 15 tahun penelitian kayak gitu. Jadi dia nggak setahun 2 tahun, tidak 5 tahun, tidak sebulan 2 bulan, tapi dia berapa? 15 tahun penelitian. Kayak gitu. Baru kelihatan efeknya ya gitu ya. Nah ini menunjukkan kalau riset itu memang dia punya ukuran sampel, ukuran populasi yang dia beragam. Ada yang cuma sedikit, ada yang cuma 20, 30 kayak gitu ya. Ada yang sampai ribuan, ada yang sampai ratusan ribu itu jumlah penelitian yang ada di beberapa referensi seperti itu. Tapi ini sebagai contoh saja teman-teman dan eh, apa contoh dan memang ini banyak digunakan yang dijadikan sebagai sebuah rujukan ketika kita ingin mengedukasi kepada pasien-pasien kita seperti itu ya.
Baik, saya tutup ini, dan saya ke PowerPoint. Oke. Nah, ini tiga contoh penelitian yang tadi saya sampaikan ya. Jadi ada menggunakan sampel ratusan ribu dan sebagainya, itu dia bagian dari contoh populasi yang apa digunakan dalam penelitiannya. Jadi populasinya ada ya pasien-pasien yang dia dengan risiko penyakit jantung, populasi dengan pasien-pasien yang dia sudah operasi apa namanya potong lambung, dan pasien-pasien yang dia memang apa mengalami Parkinson disease seperti itu. Jadi dia populasi umumnya. Tapi sampelnya adalah tadi yang saya sampaikan. Jadi ada yang ratusan ribu dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang apa kita baca tadi ya. Oke. Baik, yang berikutnya adalah konsep dasar sampel dan sampling, teman-teman. Jadi ini ada 5 hal yang saya kira sangat penting. Yang pertama adalah sebagian jumlah populasi yang akan diteliti. Jadi ini tentang sampel. Jadi ketika kita mendengar istilah sampel, berarti dia ada satu sebagian jumlah populasi yang akan diteliti. Jadi nggak semua populasi dia diteliti. Yang tadi saya sampaikan, jadi ada yang boleh diambil semua, ada yang tidak boleh diambil semua. Itu contoh yang sangat mudah untuk kita pahami gitu ya. Yang kedua adalah semua populasi dapat diambil sampel dengan syarat itu kita bisa menjangkau populasinya dan tidak ada problem, jadi tidak ada apa namanya satu masalah ketika kita ambil semua populasinya ya. Jadi misalkan kita punya tim, kita punya satu apa namanya resource yang bisa kita gunakan, ya kita boleh mengambil semua populasinya ya itu. Yang ketiga adalah ditentukan sesuai dengan desain penelitiannya. Jadi penelitian hubungan antara pengaruh antara dia akan berbeda jumlah sampelnya ya. Yang keempat adalah jumlah sampel riset kuantitatif cenderung lebih besar daripada riset yang kualitatif. Jadi ini saya kira contoh yang mudah dipahami. Jadi riset-riset kuantitatif, hubungan antara pengaruh dan sebagainya, itu dia contoh riset kuantitatif yang dia memang membutuhkan sampel dengan jumlah yang cukup banyak daripada yang apa namanya riset yang kualitatif. Misalkan riset dengan apa wawancara yang sudah disampaikan di pertemuan sebelum UTS gitu ya. Yang kelima ada tentukan kriterianya. Jadi ini satu hal yang sangat penting karena ketika kita sudah menentukan populasi, berarti kita langkah berikutnya adalah menentukan kriteria inklusi dan eksklusinya kira-kira akan seperti apa gitu ya. Inklusi adalah kriteria yang akan kita ambil sebagai sampel. Yang kedua, eksklusi adalah kriteria yang tidak akan kita ambil sebagai sampel. Jadi ada dua batasan dalam pengambilan sampel. Batasan yang akan kita ambil, batasan yang tidak akan kita ambil. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Dengan saya berikan contohnya. Kemudian yang berikutnya ini ada satu riset yang menarik. Jadi operasi transplantasi mata pertama di dunia. Yang ini sudah dilakukan di di New York, di Amerika. Jadi di Amerika ada satu operasi cangkok mata, jadi cangkok mata. Jadi ini yang pertama di dunia. Nah, ketika seorang dia ingin riset menggunakan pasien cangkok mata, berarti baru hanya satu respondennya, baru satu populasi. Itu pun di Amerika. Jadi kan sangat susah untuk kita amati ya. Karena kita orang Indonesia dia ingin riset dengan topiknya cangkok mata, ya dia harus ke Amerika. Dia harus menemui si pasien, dia harus apa namanya wawancara dan sebagainya. Karena baru satu respondennya seperti itu ya. Dan dulu pernah ada cangkok mata, tapi banyak yang tidak berhasil, gagal gitu ya, gagal dan akhirnya ya banyak komplikasi. Ya, akhirnya ini yang pertama yang berhasil di dunia. Jadi di Amerika gitu ya, jadi cangkok mata. Kalau dulu kan banyak cangkok ginjal dan sebagainya, dia berhasil, tapi ini cangkok mata banyak yang nggak berhasil karena rumit kayak gitu. Rumit dan dia berisiko tinggi. Risiko tingginya adalah gagal. Ketika gagal ya sudah, matanya dia tidak akan berfungsi dengan maksimal seperti itu. Tapi ini dia berhasil. Nah, ketika berhasil berarti dia si pasien tadi dia bisa melihat dengan pandangan yang hampir sempurna seperti itu. Seperti orang yang dia tidak pernah sakit, gitu, cangkok mata yang dia benar-benar sempurna. Seperti ini baru satu respondennya. Jadi kalau kita riset dengan topik-topik yang langka seperti ini ya, nanti kita akan harus menyiapkan ini ya, menyiapkan resource-nya, baik itu SDM-nya, waktunya, kemudian anggaran dan sebagainya gitu. Karena ini lokasinya di Amerika ya. Jadi orang Indonesia ketika ingin dia risetnya menggunakan pasien cangkok mata, dia harus ke Amerika dan sebagainya seperti itu ya. Nah, ini yang sebagai gambaran saja kalau ini sebagai bentuk inovasi begitu. Jadi ketika seorang itu dia rusak matanya, dia bisa dicangkok dengan cangkok mata. Tapi ini operasi yang sangat
apa beresiko tinggi sehingga memang benar-benar dokter yang sudah berpengalaman yang dia bisa mencangkok mata. Karena ini baru pertama di dunia dan hanya ada di Amerika sejauh ini, gitu teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya tentang sampling. Jadi tadi ada istilah sampel, yang kedua ada istilah sampling. Jadi sampling adalah proses memilih sampel kayak gitu. Jadi populasi adalah jumlah banyaknya, sampel adalah perwakilan populasi. Nah, cara mengambil sampel adalah namanya sampling kayak gitu ya. Dan semua penelitian dia menggunakan tiga aspek itu, populasi, sampel, dan sampling. Sekalipun teman-teman risetnya di literatur review ya gitu. Ya, jadi populasi adalah jumlah banyak jumlah orang atau jumlah sekelompok orang atau benda atau artikel yang akan dijadikan sebagai penelitian populasi. Kemudian sampel adalah sebagian dari jumlah yang banyak tadi ya, sebagian tadi bisa diambil separuhnya, seperempatnya, atau mungkin bisa diambil semuanya ketika populasinya dia tidak begitu banyak ya. Yang ketiga, cara mengambil sampel tadi dia namanya adalah sampling. Jadi sampling adalah proses memilih sampel dari populasi untuk dijadikan sebagai sumber data kayak gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya ada yang namanya sebagai sampling frame. Nah, sampling frame ini bisa dikatakan adalah data yang memungkinkan bisa kita ambil seperti itu. Jadi misalkan teman-teman ingin riset tentang asma di Kota Magelang misalkan ya, populasinya adalah asma. Kemudian yang berikutnya adalah populasi aksesibel populasinya adalah asma yang ada di SMP. Tapi tidak di Kota Magelang mungkin ada banyak SMP, tapi tidak semuanya akan kita ambil. Ya, jadi kita hanya membuat data kira-kira mana sih SMP mana yang memungkinkan kita ambil. Mungkin hanya 2 atau 3 SMP saja, atau mungkin 1 SMP saja seperti itu. Ini adalah sampling frame-nya. Jadi sampling frame adalah daftar sampel yang bisa dijangkau oleh peneliti itu saja. Bahasa mudahnya kayak gitu. Ya. Jadi ada populasi luas, ada sampelnya, dan yang ketiga ada sampling frame-nya. Jadi daftar yang akan kita ambil. Mungkin sampelnya ada 10 SMP yang ada ya, tapi kita tidak ambil semuanya, kita hanya mengambil 2 atau 3 SMP saja. Seperti itu ya. Yang keenam adalah aksesibel atau yang disebut sebagai inklusi dan eksklusi kriteria. Jadi mungkin ini sudah banyak disampaikan. Jadi inklusi adalah syarat yang ditentukan oleh peneliti bagi orang atau untuk dijadikan sebagai responden penelitian. Yang kedua, eksklusi adalah kebalikannya. Jadi ketika seorang atau artikel atau mungkin seorang yang masuk ke eksklusi, berarti dia tidak akan dijadikan sebagai responden. Tapi inklusi dia akan dijadikan sebagai responden seperti itu ya. Nah, ini contoh yang saya kemarin di S3 kemarin saya menggunakan edukasi ya bagi pasien-pasien yang dia mengalami yang apa namanya sedang mengalami ulkus diabetes, dan saya menggunakan pendekatan ini teman-teman ya, edukasi selama 3 bulan pada pasien dan keluarganya gitu. Oke. Nah, untuk inklusinya adalah saya menggunakan 5 kriteria. Jadi pasien yang mengalami ulkus DM dengan kategori 2 atau 3 kayak gitu. Yang kedua adalah pasien yang dia apa namanya mengalami ulkus DM dan dia ada di 1 kaki atau 2 kaki kayak gitu. Yang ketiga adalah pasien yang dia datang ke klinik wound care. Yang keempat pasien yang dia tidak sedang puasa kayak gitu. Yang kelima adalah pasien yang dia mampu komunikasi. Jadi ini 5 batasan yang saya ambil ketika saya penelitian kemarin pas S3 kemarin. Jadi saya hanya menggunakan 5 kriteria kayak gitu. Kenapa 5? Karena 5 itu akan yang mudah terjangkau ya gitu. Ketika saya punya kriteria terlalu banyak, terlalu detail, nanti saya susah sendiri ya gitu. Jadi patokan dari inklusi adalah ketika semakin sedikit inklusinya, maka akan semakin mudah dijangkau oleh peneliti. Ya, karena sampelnya juga akan mudah ditemukan ya gitu. Tapi ketika kita membuat satu syarat yang terlalu banyak, biasanya akan susah ketemunya gitu ya. Ini sudah banyak dialami oleh para peneliti ketika mereka punya syarat yang begitu kompleks, maka mereka susah sendiri. Kenapa? Karena susah menemukan sampelnya. Tapi ketika kita mencari satu parameter yang itu simpel, kemudian itu sudah bisa menjawab tujuan penelitian kita, ya itu menjadi satu hal yang mudah untuk ditemui oleh para peneliti. Jadi ketika kita nemu topik penelitian, judul penelitian, ya diupayakan tidak terlalu banyak membuat kriteria untuk sampelnya. Karena semakin banyak kriterianya akan semakin susah untuk ditemukan sampelnya.
Tapi ketika semakin sedikit, semakin apa simple untuk kriterianya, maka akan semakin mudah untuk ditemukan. Nah, gitu ya. Nah, sementara itu untuk eksklusinya adalah saya menggunakan 4, jadi teman-teman, jadi pasien-pasien yang di rumah sakit ini tidak saya ambil karena saya di sini di komunitas. Yang kedua adalah pasien yang ada di end of life care, jadi pasien-pasien yang hampir meninggal dunia tidak mungkin saya ambil karena juga susah ya pasien saya ingin wawancara edukasi, tapi pada pasien-pasien yang akan meninggal dunia itu satu hal yang sangat susah dilakukan. Yang ketiga adalah pasien yang sedang dalam keadaan kritis, itu tidak saya ambil. Kenapa? Karena seorang yang dalam keadaan kritis biasanya dia akan susah untuk diajak komunikasi karena dia lebih fokus pada kondisi klinis yang sedang dialami oleh si pasien tadi, ya, gitu ya. Yang keempat adalah pasien yang dia ada gangguan penglihatan. Nah, itu tidak saya ambil karena riset saya ada menggunakan edukasi, jadi pasiennya harus membaca gitu, dan tidak mungkin saya menggunakan pasien-pasien yang dia dengan gangguan penglihatan atau pasien-pasien yang mengalami kebutaan karena diabetes, itu tidak saya ambil. Jadi ini batasan-batasan yang saya gunakan ketika saya kemarin penelitian. Jadi tidak terlalu banyak, tapi juga tidak terlalu sedikit. Ini cukup sudah bisa menjawab tujuan penelitian. Ini contoh saja teman-teman ya. Makanya ketika nanti sudah nemu topik skripsi, ya diupayakan membuat satu kriteria yang tidak terlalu rumit atau kompleks karena nanti akan memudahkan kita dalam mengambil sampel penelitian seperti itu teman-teman ya. Yang berikutnya adalah ini ada satu riset yang juga baru, ini baru dilaksanakan risetnya. Jadi menggunakan insulin tapi dia inhaler, teman-teman. Inhaler. Kalau selama ini kan banyak pasien DM itu dia diinjeksi DM tipe 1 ya, DM tipe 1 itu dia insulinnya dan menggunakan insulin yang suntik gitu ya. Itu ternyata punya dampak yang cukup banyak pada pasien dan juga orang tuanya gitu. Kadang si pasien dia trauma disuntik, orang tua juga kadang tidak tega lihat anaknya dia tiap hari disuntik. Sehingga ini ada satu penelitian yang baru, jadi mereka menggunakan insulin tapi dia inhaler, menggunakan semprot kayak gitu. Jadi inhaler insulin dia dibuat sebagai satu botol kecil kemudian dia disemprotkan ke mulut si anak tadi. Itu sedang diteliti dan sekarang sedang berproses penelitiannya. Jadi harapannya nanti ketika sudah publish di jurnal itu bisa menjadi satu solusi bagi mereka pasien-pasien DM dan juga orang tuanya yang punya anak mengalami DM tipe 1 ya. Karena dia sudah tidak perlu suntik tapi dia cukup dengan inhaler kayak gitu ya. Tapi tentunya obat yang diberikan inhaler dengan obat yang diberikan secara intravena atau intrakutan dan sebagainya itu dia punya efek yang beda-beda. Nah, nanti nggak tahu ini kira-kira gimana hasilnya, tapi yang jelas ini satu harapan baru bagi pasien-pasien di tipe 1 yang mungkin dia sudah terlalu sering diinjeksi dengan insulin, nanti akan menjadi satu hal yang sangat bagus bagi mereka gitu ya teman-teman ya. Jadi sudah sudah tidak disuntik tapi dengan menggunakan inhaler. Jadi mirip dengan pasien asma gitu ya, asma dengan semprot itu ya. Cuman kalau yang ini dia menggunakan insulin. Jadi ketika disemprotkan dia insulin kemudian dia masuk di pembuluh darah dan bisa menyetabilkan gula darah ya. Karena selama ini masih menggunakan injeksi ya gitu. Jadi anak-anak remaja, anak-anak kecil yang kena DM tipe 1 ya dia setiap hari dia harus diinjeksi dengan insulin. Itu kan kita juga kasihan melihatnya gitu ya. Tapi sekarang ketika ada inovasi untuk membuat insulin tapi dia menggunakan spray atau semprot itu akan menjadi hal yang mudah bagi pasien dan juga orang tuanya kayak gitu ya. Ini masih kita tunggu untuk publikasi, jadi masih berproses risetnya gitu teman-teman ya. Oke, ini ada tahapan menentukan sampel yang sudah saya sampaikan ya, sudah saya sampaikan. Baik, untuk cara menentukan sampel atau samplingnya itu ada beberapa metode yang bisa digunakan ya. Jadi ada probability, ada yang non probability. Ini apa teoritis sekali ya. Jadi probability adalah pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama kepada populasi untuk dipilih menjadi sampel kayak gitu ya. Ini digunakan pada riset eksperimen atau penelitian-penelitian yang dia apa namanya memberikan pengaruh, misalkan pengaruh edukasi terhadap apa, pengaruh obat terhadap pengaruh berat badan dan sebagainya. Jadi ini contoh yang banyak digunakan, jadi probability sampling. Yang kedua adalah non-probability sampling atau pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang sama kepada populasi untuk dipilih. Kayak gitu. Jadi ini
banyak digunakan pada riset-riset yang judulnya misalnya hubungan antara dan atau faktor yang pengaruh itu dia banyak menggunakan yang non probability sampling kayak gitu. Nah, contohnya di sini. Nah, yang pertama adalah cara menentukan sampel untuk yang probability. Ada beberapa tipe. Ada yang menggunakan simple random sampling, jadi menggunakan tipe acak gitu ya. Yang kedua ada systematic random sampling, jadi peneliti dia melakukan random dengan jarak interval tertentu. Jadi misalkan populasinya dia ada 100, kemudian di setiap kelipatan 5 itu dia akan dijadikan sebagai apa namanya? Sebagai sampel gitu. Jadi nanti ada sekian puluh yang menjadi sampel dengan metode systematic random sampling kayak gitu ya. Nah, metode ini dia berlaku ketika risetnya adalah menggunakan manusia. Kalau risetnya menggunakan artikel, ini tidak berlaku karena susah untuk diterapkan. Ya, gitu. Karena ketika pakai artikel, ya teman-teman cukup menggunakan inklusi dan eksklusi, tidak menggunakan random sampling. Karena artikel tidak bisa di random, jadi harus dibaca satu persatu, seperti itu ya. Yang ketiga adalah stratified random sampling, jadi peneliti membagi aksesibel populasi menjadi beberapa level, jadi usia atau mungkin menjadi kelas gitu juga bisa. Jadi misalkan teman-teman ingin melihat ingin riset di SMP atau SMA, itu boleh mengambil sampel dari masing-masing kelas, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nanti kemudian di masing-masing kelas diambil secara acak, itu namanya adalah stratified random sampling. Jadi ya gitu. Tapi kalau si yang pertama ini yang simple random sampling, dia hanya mengundi secara simpel, jadi misalkan dalam satu kelas, nanti kemudian diacak ya gitu, kemudian kita ngambil secara random, itu namanya simple random sampling ya gitu. Nah, sementara itu untuk yang kedua, yang non ini ya, yang non probability sampling ini ada 4 tipe, ada accidental, ada purposive, ada kuota, ada snowball sampling. Nah, ini secara simpel definisinya adalah accidental ketika kita risetnya ada menggunakan sampel dengan akses yang paling mudah seperti itu. Ya, jadi misalkan riset di IGD, kemudian ingin melihat pasien-pasien IGD yang baru masuk dengan semua tipe penyakit ya, peneliti dia standby di IGD kemudian mengambil sampel yang ketika ada pasien masuk seperti itu. Misalkan dalam satu shift dia hanya dapat 10 pasien, berarti yang digunakan hanyalah 10 pasien saja ya gitu. Jadi dia accidental sampling. Jadi sampel yang dia temukan saat dia ada di lokasi penelitian seperti itu. Yang kedua adalah purposive, ini adalah peneliti menggunakan batasan tertentu dalam mengambil data. Jadi ini hampir mirip dengan desain yang sebelumnya gitu ya. Yang keempat adalah kuota sampling, jadi dia menggunakan kuota, menggunakan batasan jumlah. Misalkan ada satu topik skripsi menggunakan memeriksa gula darah pasien, tapi dia hanya punya kuota 40 saja, 40 pemeriksaan. Ya dia hanya menggunakan 40 pasien saja, seperti itu. Jadi dia memilih pasien-pasien yang dia memungkinkan untuk dijadikan sampel, ya kemudian dia membatasi dalam jumlah 40, karena dia mungkin alat cek labnya dia hanya sebatas punya ada 40 seperti itu karena pakai kuota sampel ya. Dan kuota sampel ini tidak sebatas hanya 40 tapi dia bisa 50, bisa 6 tergantung dari tujuan penelitiannya dia mau ambil seberapa banyak kayak gitu. Yang keempat adalah snowball sampling. Jadi peneliti memilih sebagian responden kemudian menjadikan sebagai sampel pada responden berikutnya. Jadi misalkan ini sering digunakan pada topik-topik yang dia sensitif, misalkan narkoba, kemudian HIV/AIDS dan sebagainya, mereka banyak menggunakan tipe yang snowball sampling. Nah, tekniknya gimana? Tekniknya adalah misalkan kita ke pasien A, ya, kita ke pasien A, kita wawancara pasien A, kemudian pasien A kita saja diwawancara, kemudian di pasien A dia menunjukkan, oh di si pasien B dia bisa dijadikan sampel, kemudian peneliti atau kita langsung menuju pasien B dan sebagainya. Itu snowball sampling. Nanti pasien B selesai, dia menuju pasien C dan sebagainya sampai dengan jumlah tertentu. Nah, snowball sampling ini dia banyak digunakan pada riset yang dia sifatnya kualitatif atau sifat riset yang dia wawancara. Tapi kalau yang riset yang kuantitatif ini sangat jarang digunakan karena akan butuh waktu yang sangat lama untuk mencari sampel dengan jumlah yang tertentu. Apalagi kasusnya ada kasus yang sensitif kayak gitu. Dan yang kedua adalah banyak pasien-pasien yang dengan narkoba atau pasien-pasien dengan HIV itu dia tidak mau mengakui atau mungkin dia malu untuk dijadikan sebagai sampel penelitian. Jadi yang banyak terjadi kayak gitu. Ya. Jadi dia mungkin pernah punya riwayat narkoba tapi dia tidak mau cerita itu banyak. Sehingga saran saya ketika teman-teman nanti skripsi ya jangan mengambil topik-topik yang dia sensitif karena nanti sampelnya nggak akan banyak sampelnya.
Karena banyak pasien, banyak responden yang dia tidak tidak mau cerita yang sebenarnya, itu yang banyak terjadi seperti itu. Sehingga ini untuk yang skripsi saya kira tidak diambil untuk metode ini karena memang nanti akan sedikit sampelnya seperti itu. Baik, ini kemudian untuk yang riset ya, cara melakukan sampel digital penelitian ini ada tiga jenis riset teman-teman. Jadi ini ada tiga tipe penelitian yang ada di referensi, ada riset yang review study, ada riset yang kuantitatif, ada riset yang kualitatif. Jadi ini tiga desain riset yang sering digunakan pada penelitian deskripsi kayak gitu. Nah, selama ini yang saya ketahui untuk di Vikas Unima sendiri itu hanya dua yang dipakai. Jadi yang nomor dua dan nomor tiga ini yang paling banyak. Jadi yang kuantitatif misalkan hubungan antara A dengan B atau faktor analisis atau mungkin intervensi pengaruh edukasi terhadap apa itu yang banyak dilakukan. Yang kedua adalah review study. Jadi mereka hanya fokus pada literatur review ini yang banyak yang sudah banyak di Vikas Unima seperti itu. Jadi ini beberapa metode atau mungkin beberapa desain riset yang bisa dijadikan sebagai apa namanya skripsi teman-teman semua seperti itu ya. Nah, untuk pengambilan sampel riset-riset yang kualitatif ini rata-rata dia menggunakan interview atau mungkin diskusi dengan FGD atau mungkin dengan case study dan sebagainya gitu. Jadi mungkin ini terus bagi teman-teman yang minat di riset yang kualitatif ini desainnya adalah menggunakan interview atau wawancara ya, wawancara bisa dengan wawancara face to face kepada pasien atau mungkin wawancara menggunakan FGD atau dengan berkelompok seperti itu ya. Tapi ini jarang ada di skripsi di Vikas Unima, jadi mereka banyak mengambil riset yang ini apa korelasi antara hubungan antara intervensi kemudian yang apa literatur reviewnya yang juga banyak diambil oleh beberapa mahasiswa. Atau nomor satu sangat jarang dilakukan. Ada tapi mungkin tidak begitu banyak yang untuk diambil gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang angkatan ini ada yang minat untuk studi kualitatif itu mungkin nanti akan banyak wawancara dengan sampel. Mungkin nggak begitu banyak sampelnya, mungkin hanya 7 atau 8 saja sudah cukup. Kemudian nanti banyak wawancara kepada responden, nah gitu. Tapi kalau yang kuantitatif itu nanti akan banyak sampelnya, ya banyak apa namanya, banyak populasinya sehingga yang butuh effort untuk mendapatkan data, gitu ya. Untuk yang ketiga ini yang review ini juga teman-teman butuh apa? Hanya duduk di rumah ya, duduk di perpustakaan, di kampus atau di rumah, kemudian membaca artikel, menemukan artikel, mereview, kemudian apa namanya menemukan judul-judul yang memang belum pernah diteliti. Jadi jangan mengulang judul yang sudah diteliti ya gitu. Jadi ini satu kunci yang apa namanya yang sangat penting untuk penelitian yang jenis literatur review gitu ya. Seperti itu. Bagi yang berikutnya ini cara menghitung sampel, tapi saya akan sampaikan di pertemuan yang berikutnya saja karena ini cukup ini ya ada banyak istilah-istilah yang apa namanya yang butuh penjelasan yang ekstra lagi ada alfa, ada beta, ada power dan sebagainya ini akan saya sampaikan di apa namanya di pertemuan berikutnya gitu teman-teman ya. Baik sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dari populasi dan sampel? Pertanyaan silakan. Ada pertanyaan untuk populasi dan sampel? Baik di sini ada yang belum dapat topik skripsi mungkin atau yang sudah dapat atau sudah di proses menyusun bab satu barangkali bisa disampaikan cerita silakan. Belum dapat, Pak. Gimana Masih belum dapat judulnya, Pak. judulnya? Oh, problemnya di mana Mbak? Mungkin sudah dapat topiknya, kemudian tinggal menentukan, menspesifikkan judulnya kayak gitu. Kira-kira pesannya di mana Karena ya? dapatnya itu kan sama Pak Ponco, terus disebut Hmm. di manajemen perawatan gitu, Pak. Jadi agak susah untuk cari yang kayak minat gitu loh, Pak. Oh gitu, manajemen perawatan berarti kemungkinan di rumah sakit risetnya ya, di Bangsal gitu atau manajemen perawatan tapi nanti modelnya literatur review kayak gitu. Jadi tidak harus di rumah sakit gitu. Jadi boleh review atau mungkin di puskesmas atau mungkin apa namanya di klinik gitu boleh. Yang penting yang tidak harus di rumah sakit menurut saya untuk manajemen perawatan.
kayak gitu. Atau di praktek keperawatan mandiri itu boleh diteliti kayak gitu. Misalkan Mbak Rasid punya beberapa data tentang perawat yang praktek mandiri di Magelang, kemudian di analisis itu boleh-boleh saja seperti itu. Jadi tidak harus di rumah sakit untuk manajemen keperawatan kayak gitu. Mm. Atau mungkin literatur review itu juga sah-sah saja, tidak masalah sih. Yang penting ketika mengajukan judul itu ya ada argumennya, kita menyampaikan argumennya, kita menggunakan apa namanya referensi gitu ya, kemudian nanti bisa untuk dijadikan sebagai topik penelitian kayak gitu. Mm. Manajemen tapi di mana fokusnya? Fokus ini ya apa? Fokus variabelnya di mana? Karena manajemen saya kira sangat luas ya untuk diteliti sehingga butuh satu titik yang itu perlu untuk ditekankan ya dari aspek variabelnya kira-kira di aspek apa seperti itu. Kemarin waktu bimbingan pertama kali itu malah disuruh di rumah sakit, terus Mhm. untuk ininya sampelnya ada mungkin pasien sama atau perawat gitu Pak. Hmm. Jadi perawat itu di MAKP bisa. Iya. Jadi kalau misalkan di rumah sakit ya memang ada beberapa apa SOP ya Mbak Rasid ya. Jadi dari Vikas ada izin. Pokoknya di rumah itu dia ada benar-benar formal untuk pengambilan datanya. Jadi ketika ke sana memang harus ada surat yang sudah di ACC ya, baik dari apa namanya dari pembimbing, kemudian dari TU dan juga dari rumah sakit sendiri kayak gitu ya. Jadi yang butuh waktu untuk ke sana kayak gitu. Tapi misalkan ya, misalkan masih bisa di lobby lagi manajemen, tapi dia skopnya tidak di rumah sakit, itu mungkin akan lebih ringan untuk diambil datanya seperti itu. Ya, di puskesmas atau mungkin di klinik kayak gitu, klinik pribadi yang mungkin dengan topik yang sama, tapi dia dengan topiknya sama, populasi sama, tapi dia tempatnya di klinik pribadi ya gitu, di beberapa klinik seperti itu. Iya, klinik perawatannya ya gitu. Yang pertama, yang kedua, mungkin bisa menggunakan tadi yang saya sampaikan literatur review seperti itu. Iya. Ya nanti bisa disampaikan ke Pak Ponco lagi gitu ya tentang apa idenya Mbak Rasi tadi, kemudian nanti bisa apa didiskusikan lebih jauh lagi seperti itu. Ya. Hmm. Pak, terima kasih. Ya. Dari yang lain mungkin ada yang ingin disampaikan dari topik skripsi populasi dan sampelnya kayak gitu. Yang sudah dapat topik judul skripsi banyak di sini teman-teman ya, yang sudah ACC topiknya, judulnya. Ya, yang cowok-cowok mungkin sudah ada yang ACC judulnya, yang cowok-cowok, atau memang ada yang belum dapat judul skripsi kayak gitu. Kemarin sudah mengajukan tapi belum di ACC, Pak. Hmm. Judulnya apa Mas Yusuf? Judul yang jenengan ambil? Kemarin itu hubungan antara Hmm. kepuasan pasien dengan pelayanan perawat di unit hemodialisa RSPKU Muhammadiyah Temanggung. Oh di PKO gitu ya. Hmm. Iya. Jenengan mengajukan satu atau dua judul ke pembimbingnya? Baru satu kemarin ke Pak Pugo. Oh, baru satu ya. Oh gitu. Ya. Iya. Ya kalau memang baru satu mungkin kalau misal beliau apa agak lama respon ya jenengan bisa mengajukan topik yang lain. Tapi dengan konteks yang sama ya gitu. Misalkan apa namanya masih di PKU tapi dengan menggunakan apa namanya eh, variabel yang berbeda seperti itu karena beliau biasanya fokusnya di manajemen jadi Pak Pugo Pak Panco dia di manajemen sehingga eh, banyak skripsi yang memang mengarah ke hospital meskipun ada beberapa yang tidak di rumah sakit ya di apa namanya di puskesmas atau mungkin di apa klinik ada tapi nggak begitu banyak kebanyakan yang dibimbing oleh Pak Pugo Pak Panco itu banyak di hospital di rumah sakit seperti itu. Dan di rumah sakit yang tadi saya sampaikan memang butuh SOP yang ini ya, SOP yang lumayan strict ya. Jadi misalkan ada izinnya harus ada dan sebagainya itu memang harus dipenuhi sebelum nanti pengambilan data di rumah sakit seperti itu. Ya, ya nanti bisa di anu, Mas Yusuf bisa di apa follow up lagi ya karena kadang dosen itu terlalu sibuk sehingga kadang balas WA mahasiswa kadang jadi lama gitu ya. Jadi harus sering-sering di follow up gitu ya.
Gitu. Ada yang disampaikan mungkin? Silakan teman-teman. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Iya, Untuk praktikumnya kira-kira gimana Mbak? apa ya Pak? Praktikumnya. Nggak kedengaran, gimana? Oke, untuk praktikumnya gimana Pak? Gimana? Mbak Nasid? Untuk praktikum metopen yang materi hari ini gimana Pak? Nanti untuk praktikumnya, saya langsung penugasannya pembuatan draft skripsinya saja ya. Jadi nanti teman-teman nanti langsung bisa untuk praktek membuat draft penugasan yang skripsi yang saya sampaikan di awal tadi. Kemudian nanti sudah mulai bisa untuk mengkonsulkan judul, kemudian apa topik yang memang akan diambil di skripsi ke pembimbing masing-masing itu saja. Jadi di setiap materi saya tidak memberikan penugasan yang spesifik atau praktikum yang spesifik, tapi saya minta langsung praktek membuat satu apa draft skripsi yang harapannya bisa dijadikan sebagai proyek untuk skripsi teman-teman semua nanti, gitu ya. Hmm. Dan nanti untuk setelah kuliah ini selesai ya bisa langsung menghubungi pembimbing, kemudian bisa langsung apa namanya berproses mengajukan judul, kemudian menanyakan ketemuan, kemudian diskusi dengan pembimbing kira-kira nanti seperti apa topik yang akan diambil untuk skripsinya seperti itu. Jadi diupayakan jangan membuat topik yang berbeda antara penugasan dengan skripsi ya, biar teman-teman tidak mindu gawe. Jadi sekalian saja nanti topik yang akan diambil skripsi dan ini dibuat tugas untuk mata kuliah ini kemudian sekalian dijadikan sebagai proyek untuk apa namanya skripsinya. Jadi biar sekalian kerja, sekalian nanti bisa mencari referensi bab satu, bab 2 dan sebagainya seperti itu ya. Tapi yang pertama yang saran saya adalah dipastikan ACC dulu gitu ya. Jadi misalkan punya beberapa judul itu coba dikomunikasikan dengan dosennya, kemudian apa namanya dipastikan ACC dan sudah bisa berproses untuk mengerjakan tugas di mata kuliah ini dan juga untuk menyicil bab satu, bab 2 dan sebagainya seperti itu ya. Karena nanti ketika teman-teman sudah ACC di judulnya, nanti bisa lebih cepat nyusun bab satu, bab 2, bab 3-nya. Jadi semester depan sudah bisa mulai daftar untuk ujian apa namanya proposal kalau memang sudah ACC di semester ini seperti itu ya. Jadi diupayakan nanti di semester ini sudah judul sudah dapat, tinggal nanti tinggal melangkah bab satu, 2, 3-nya gitu aja ya. Itu Mbak Rasid ya dari saya. Jadi nanti Baik, langsung baik. menyusun ini aja, menyusun apa draft skripsinya, penugasannya, kemudian nanti bisa langsung ketemu dengan pembimbing masing-masing. Kalau sudah oke, sudah ACC, nanti baru sudah di-upload di Moka untuk penugasannya, gitu ya. Seperti itu. Yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait ini, materi kita hari ini, atau mungkin tentang topik skripsi yang lain, silakan. Oke, saya izin share sedikit teman-teman ya, pengalaman saya kemarin penelitian ya. Oke, share screen. Baik, semua sudah kelihatan ya. Baik, ini kemarin ketika saya skripsi tahun 2007 kemarin, saya hanya menggunakan sampelnya hanya 46 saja. 46 sampel ketika saya skripsi tahun 2007 kemarin. Saya menggunakan dua variabel. Jadi hanya hubungan antara pengetahuan dengan anemia ya, hanya 46 ini di remaja SMA ya tahun 2007. Terus yang kedua, S2 saya kemarin saya hanya menggunakan sampel 20 30-an, nggak sampai 40 yang kemarin yang S2 saya kemarin ya. Saya membuat instrumen untuk penelitian, instrumen untuk mengkaji pasien dengan operasi BPH gitu. Kemudian yang S3 saya kemarin, ini saya menggunakan sampel 53, 50, hampir 60, 56 gitu ya. Ini 27 tambah 29, 56. Jadi nggak sampai 60 untuk penelitian saya kemarin. Jadi teman-teman yang deskripsi ya harapan saya jangan tidak perlu menggunakan sampel terlalu banyak kayak gitu. 40, 30 itu sudah cukup ya untuk ukuran skripsi. Nanti kan ketika sudah apa uh, S2, S3 boleh menggunakan sampel yang baik seperti itu. Untuk penghitungan sampel akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya ya, karena itu memang agak-agak sedikit rumit, tapi itu bisa memudahkan kita ketika kita sudah paham bagaimana menghitung sampel gitu ya. Kalau teman-teman menggunakan total sampling sih nggak perlu ngitung rumus. Nah, jadi semua sampel diambil selesai. Tapi ketika problemnya muncul ketika populasinya banyak dan kita akan mengambil sebagian ya.
cara ngambil sebagian itu kan butuh ini ya, butuh strategi. Nah, di antaranya adalah menggunakan rumus atau formula. Gitu. Ini akan saya sampaikan di pertemuan yang akan datang kayak gitu ya. Enggak sekarang kan enggak, nanti malah terlalu banyak materi dan malah semakin pusing gitu ya. Jadi saya sampaikan satu persatu dari konsepnya dulu, kalau sudah nanti baru saya pindah ke cara ngitung sampelnya gimana gitu ya. Ini saya pas S1 dulu, Mas, saya nggak diajari cara ngitung sampel, teman-teman. Jadi, apa namanya, nggak begitu detail, sehingga saya hanya ambilnya 46 itu aja, tanpa ada pertimbangan apa-apa. Jadi 46 ini bagi yang mau ya. Jadi ketika saya ke SMA kemarin ya bagi yang mau hanya 46 itu aja. Jadi apa namanya, nggak pakai rumus. Jadi mereka yang mau ya sudah diambil dan ada 46 apa namanya sampel yang diambil kayak gitu. Kalau yang S2 kemarin memang saya juga nggak pakai rumus. Jadi mereka yang mau saja, yang mau, dan ini ada 20 sekian sampel perawat yang ada di PKU di Jogja, kemudian mereka saya ambil untuk penelitian. Tapi kalau yang S3 kemarin saya pakai rumus, teman-teman ya. Pakai rumus sehingga saya pakai aplikasi dan sebagainya, kan saya sampaikan minggu depan aja ya, biar tidak terlalu pusing untuk ini penghitungan sampel. Karena populasinya banyak ya, banyak sehingga nggak mungkin saya ambil semuanya, sehingga saya ambil 56 responden. Nah, gitu. Saya bagi jadi dua grup, grup intervensi sama kelompok yang grup kontrol seperti itu. Jadi nggak saya ambil semuanya ya. Karena kalau semua mungkin ratusan pasiennya, sehingga nggak mungkin saya ambil semua. Kemudian terlalu banyak sampel memang kadang bikin malas ambil data, sehingga saya prinsipnya ya udah dikit aja, yang penting sudah memenuhi, kemudian sesuai dengan tujuan riset saya, dan itu ACC, dan ya nggak masalah, hanya dengan 56 sampel aja gitu ya, dan sebagainya gitu teman-teman ya. Baik, ada pertanyaan yang ingin disampaikan sebelum saya tutup kuliah hari ini? Pertanyaan silakan, satu atau dua, atau nggak ada silakan. Baik, nggak ada ya, semoga ya. Baik, kalau nggak ada, saya kira cukup teman-teman untuk kuliah hari ini, dan insya Allah kita akan ketemu minggu depan ya, nanti setelah ujian, atau silakan nanti bisa kontak waktu lebih detail lagi dengan saya, dan semoga apa yang kita pelajari ini bisa kita ambil manfaatnya, dan semoga teman-teman semuanya dimudahkan skripsinya, jangan sampai ada yang molor lulusnya ya, karena ketika teman-teman molor lulusnya nanti resikonya adalah stresornya meningkat, dan tentunya itu nggak bagus ya buat apa kesehatan fisik dan mental kita seperti itu ya. Jadi diupayakan semester ini sudah ACC judulnya, topiknya, sehingga nanti bisa dicicil bab 1, 2, dan 3. Semester depan sudah tinggal finishing, kemudian daftar ujian, dan nanti bisa selesai. Semoga sebelum 4 tahun sudah selesai skripsinya gitu ya. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. oke, saya izin untuk close teman-teman ya.